eksistensi koalisi. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens, dan dialog pagi ini akan dipandu oleh Imam Priyono. Selamat menyaksikan. Milang, Leni, terima kasih. Dan saudara, seperti yang disampaikan tadi, kita akan mengukur efektivitas dan eksistensi partai saat ini yang sudah merapat di masing-masing kubu. Karena kita ketahui bersama, dari hari ke hari ternyata realitasnya menjadi semakin menarik. Gerbong partai bisa saja berjalan ke arah kanan, tetapi jangan-jangan masa akar rumputnya berjalan ke arah kiri. Kita akan lebih jauh membahas hal tersebut dengan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bapak Boni Hargens. Namun sebelumnya, berikut adalah tayangan yang telah kami persiapkan untuk Anda. Dapat dipastikan pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala akan bertarung dengan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa pada 9 Juli nanti. Namun dari kedua pasang Capres dan Cawapres tidak lepas dari manuver politik partai yang bergabung menjadi mitra koalisi. Publik harus mencermati dan menilai bagaimana para elit bermanuver dalam pembentukan koalisi politik mereka. Publik pun perlu mengawal agar tujuan pembentukan koalisi partai tetap dalam lingkup kepentingan publik, bukan hanya segelintir kepentingan elit. Isu utama menjaga eksistensi koalisi pun tidak boleh dibiarkan sekitar siapa yang harus dipasangkan dengan calon presiden tertentu. Koalisi juga tidak hanya berbicara tentang suatu partai yang bergabung dengan partai tertentu. Namun, apa yang diberikan kepada mitra koalisi setelah memenangi pertarungan politik mendatang. Lagi-lagi, eksistensi koalisi diharapkan menjadi kepentingan publik. Lalu bagaimana menjaga eksistensi koalisi agar tidak menjadi bagi-bagi jatah untuk kepentingan segelintir golongan? Akan kami bahas dalam dialog cerdas memilih berikut ini. Baik, langsung kita sapa Mas Boni. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah hadir. Mas Boni, tadi di prolog juga disampaikan ini harusnya kan tidak hanya koalisi elit, tetapi juga koalisi rakyat. Di satu sisi, akhirnya juga muncul fenomena gerbong partai menuju ke arah kanan, tetapi sebagian dari elit partai dan akar rumput partai malah belok ke arah kiri, begitu ya. Sejauh mana sebenarnya efektivitas dan eksistensi partai-partai di dua belah kubu yang saat ini sudah terjadi? Iya, sebetulnya komposisi mesin partai itu sama sekali tidak mencerminkan perolehan dalam pemilihan presiden. Kenapa? Karena pemilihan presiden itu berbeda sama sekali dengan pemilihan legislatif. Yang paling penting dalam pemilihan presiden itu adalah figur, baru kemudian mesin. Nah, hal lain yang sangat menarik dan perlu dijadikan catatan bahwa hampir 60% pemilih Indonesia itu pemilih yang volatile. Dia berpindah-pindah dari satu partai ke partai lain dalam setiap pemilu. Nah, tingginya volatilitas ini sebetulnya mencerminkan longgarnya ikatan partai dengan pemilih. Nah, artinya bahwa semakin longgar ikatan antara partai dan pemilih mencerminkan semakin kecil kemungkinan pengaruh partai terhadap preferensi politik individu di dalam pemilihan langsung. Nah, survei Kompas belum lama ini setelah pemilihan 9 April itu menjelaskan dengan baik betapa pilihan orang terhadap partai di 9 April itu banyak atau mayoritas ditentukan oleh faktor figur kandidat di setiap dapil. Artinya bahwa perolehan partai politik di 9 April kemarin sama sekali tidak mencerminkan seperti itu pendukung atau masa fanatiknya. Jadi lebih banyak karena faktor kandidat sebenarnya. Tapi apabila didalami, Mas Boni, ini kan menarik. Bukan hanya mesin partainya yang beda, tetapi tokoh-tokoh yang mungkin tidak dalam skala nasional, tetapi dalam skala-skala lokal ini berpindah jalur. Nah, itu jelas. Sekali lagi itu sebetulnya pengaruh dari manajemen partai ya. Pertama, partai politik kita ini bukan partai ideologis. Mayoritas bukan partai ideologis, kecuali misalnya PKS atau PDIP masih punya masa ideologis yang tidak bisa kurang, 14% lah. Begitu juga mungkin PBB tapi cuma 1% atau apa dan yang lain. Nah, karena dia bukan partai ideologis, maka dia juga tidak bisa memegang atau mengikat pendukungnya secara permanen. Nah, penguasaan partai politik kita juga itu relatif penguasaan secara elitis. Siapa menjadi ketua umum itu akan menentukan banyak hal di tataran elit. Keputusan untuk berkoalisi dan sebagainya itu keputusan ketua umum.
Apakah itu juga akan menjadi keputusan ketua DPD, DPC, dan sebagainya, dan termasuk ormasnya? Itu pertanyaan besar. Karena di mayoritas partai ternyata seringkali tidak nyambung antara ketua umum dengan ketua daerah ataupun dengan ormas-ormasnya. Dan saya kira memang situasi ini membuat komposisi koalisi kali ini tidak bisa dilihat sebagai cerminan kekuatan Pilpres 2014. Gitu. Tapi sejauh mana misalnya Mas, tokoh-tokoh misalnya kita ketahui bersama misalnya di tubuh PDI Perjuangan, PKB dan Hanura sebagian tokohnya juga pindah ke seberang begitu ya. Tetapi sebaliknya di kubu Gerindra juga ada P3 belum tentu solid begitu. Golkar apalagi kemana sebagian AMPG, otomatis tokoh-tokohnya juga malah ke Pak Jokowi. Otomatis sama misalnya yang di Golkar faksi Yusuf Kala pasti ke Jokowi. Golkar faksi Akbar Tanjung, saya yakin juga pasti ke Jokowi. Begitu juga faksi Luhut Panjaitan misalnya. Nah, hal yang sama juga akan terjadi di P3. Ya, faksi SDA otomatis ke Prabowo, tapi faksi Emron, Andi Galib dan kawan-kawan, saya duga tidak akan ke sana. Dia pasti ke Jokowi. Jadi ini sebenarnya hanya ekses ya, hal ini ekses. Enggak, ini mau mencerminkan bahwa koalisi ini sebetulnya kesepakatan elitis, kesepakatan sejumlah elit, bukan kesepakatan masa partai. Maka untuk kubu Jokowi juga tidak perlu gelisah melihat 49% kelompok Prabowo, atau Prabowo juga tidak perlu arogan dan terlalu optimis kemudian merasa akan memenangkan pemilihan ini. Karena masyarakat itu sekarang, apalagi mereka semakin rasional, makin sadar, tentu dia akan berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri, bukan karena afiliasi partai atau karena sentimen-sentimen kelompok tertentu. Nah, ini menariknya dalam pemilihan langsung begitu. Nah, ini kan waktu tinggal sedikit. Let's say misalnya, let's say kita melihat mesin partai, kalau bahasanya Mas Boni tadi nomor 2, yang pertama adalah tokoh, figur. Tapi ada beberapa mesin partai yang kerap kali diperhitungkan. PDI Perjuangan misalnya, memang mesin partainya dianggap efektif. PKS misalnya margin hanya 6%, tetapi cukup solid. Tapi tetap saja, ini bukan pertarungan partai, ini pertarungan tokoh. Ini pertarungan tokoh, ini bukan pertarungan partai. Mesin politik itu, dia hanya pada level konvensional. Saya ambil contoh misalnya, mobilisasi kelompok-kelompok yang konvensional lah. Misalnya, pendekatan ke kepala desa, ke camat, ke RT, ke bupati, dan sebagainya. Itu mungkin banyakkan pendekatannya melalui sistem partai. Karena orang-orang pada posisi itu relatif punya partai politik. Nah, tetapi apakah pilihan masyarakat di bawah akan seperti itu? Saya kira jauh. Ini pemilihan langsung, hebatnya di situ. Jadi seksinya di situ malah. Persis. Dan preferensi pemilih kita juga memang jamak. Dia tidak ditentukan oleh mesin partai, tetapi dia relatif cair ya. Berarti kalau memang fokusnya ke situ, apa yang harus dilakukan saya mengerti pertanyaan Mas Imam. Saya mau mengatakan bahwa karena ini yang paling penting adalah figur, maka sebetulnya yang paling dipikirkan oleh para kandidat ini adalah bagaimana membangun image atau citra yang tepat kepada masyarakat di konteks yang berbeda. Ya, masyarakat ini kan jamak juga. Bagaimana membangun citra pada kelas middle up misalnya, kelas menengah ke atas, terus middle low, menengah ke bawah bagaimana. Terus kemudian secara regional juga bisa beda, mendekati orang Papua, orang NTT, orang Sumatera itu akan berbeda dengan mendekati orang Jawa Tengah misalnya. Nah, saya kira disinilah potensi individu itu sangat penting. Ada daerah mungkin butuh orang begitu tegas, tetapi begitu bicara soal sederhana, jujur, baik, saya kira semua orang akan butuh itu. Nah, maka memang ketepatan di dalam bersikap dan mengambil brand-brand kampanye itu akan sangat menentukan. Dan memang agak membingungkan belakangan karena dari sejumlah simbol dua kandidat ini seperti saling berebutan merek. Sambil contoh misalnya pada waktu deklarasi kemarin, Prabowo memakai baju putih, terus kemudian juga memakai rumah Bung Karno sebagai lokusnya tempat. Terus ada karpet merah di situ. Sementara kita tahu bahwa sebelumnya putih itu menjadi warna mereknya Jokowi. Terus sekarang merah itu beda kantong aja Mas, kantong 2 apa kantong 4? Nah itu betul, tapi saya kira lebih dari putih. Putih ini kan bisa dimaknai secara berbeda juga. Saya kira orang tetap bisa membedakan. Dalam satu warna yang sama, orang bisa melihat substansi yang berbeda. Mulai dari dekorasi kampanye aja kita bisa tahu bagaimana Jokowi dengan sederhana seperti orang desa kondangan. Tidak ada kesan angker, sakral, nggak ada.
kepemimpinan benar-benar sesuatu yang apa adanya dan bersama rakyat. Nah, terus di satu sisi ada Prabowo yang dekorasinya begitu mewah dan kelihatan kaku, tegas, kelihatan elit. Dan saya kira dua warna, dua model dekorasi ini juga mencerminkan dua karakter, dua kelompok ini. Dan pertarungan kali ini memang pertarungan dua arus itu. Dan nanti rakyat yang akan memilih. Siapa yang memilih yang sederhana padanya, siapa yang memilih yang elitis. Nah, ini akan ditentukan di tanggal 9. Oke, Mas Boni, kalau saya sedikit intermezzo, apakah misalnya angka keterpilihan Pak Jokowi atau elektabilitas Pak Jokowi yang cukup tinggi saat ini masih mengungguli Pak Prabowo dengan margin yang cukup jauh, apakah ini akan menguntungkan Pak Jokowi sendiri atau jangan-jangan Pak Prabowo sebagai dalam tanda kutip misalnya rising star ini bisa membuat perubahan misalnya? Saya kira elektabilitas yang ada pun juga tidak menjadi hal yang mutlak. Artinya bahwa kelompok Jokowi pun tidak bisa serta-merta merasa sudah menang, terus kemudian lalai. Karena manuver dari kelompok Prabowo juga cukup perlu atau bahkan sangat perlu dipikirkan. Karena manuvernya begitu tak terduga seringkali. Misalnya Golkar tiba-tiba ada di kelompok Prabowo dan sebagainya, itu kan di luar dugaan. Dan langkah-langkah yang mereka lakukan, model-model kampanye yang mereka lakukan itu juga banyak mengejutkan. Meskipun harus diakui banyak juga black campaign yang dibangun. Tapi bahwa sampai hari ini belum ada kekuatan yang bisa melawan Jokowi itu benar. Dan saya kira ini satu modal, tetapi ini harus menjadi pemicu supaya kelompok Jokowi juga lebih kreatif dan juga lebih kompak di dalam membangun citra menuju pemilihan ini. Jadi kerja keras memang masih sangat diperlukan. Tapi sekali lagi satu hal, kelebihan terbesar Jokowi sebetulnya bahwa kekuatan dia bukan pada partai, tetapi pada kelompok-kelompok relawan, pada kelompok masyarakat itu sendiri. Maka memang kelompok-kelompok ini yang harusnya betul-betul diberdayakan. Berbeda sekali dengan Prabowo yang memang kekuatannya ada pada partai, dan partailah yang harusnya terus bekerja keras. Oke, Mas Boni, salah satu yang menarik juga misalnya platform dalam membentuk koalisi saat ini. Bu Mega kita ketahui atau media juga tidak mau membuat bargaining begitu ya. Kalau masalah kursi itu urusan nanti, tetapi memang kalau di kubu Pak Prabowo atau di kubu Gerindra relatif lebih clear sejak awal siapa mendapat apa. Ini sejauh mana efektivitasnya? Iya, ini sebetulnya soal titik tekan. Kalau misalnya di kelompok Jokowi kan penekanannya pada bagaimana perubahan yang harus dimulai dengan gagasan baru. Gagasan baru itu kemudian mengambil bentuk di dalam figur-figur baru. Dan kemudian kita bicara soal figur itu kan berarti orang-orang yang akan mengisi jabatan. Tentu saja mereka akan datang dari partai ataupun non-partai. Dan itu yang mungkin dinamakan bagi kekuasaan. Tapi penekanan dia bukan pada jabatannya, tetapi pada nilai dan juga pada perubahan yang akan dibangun. Tapi yakin kalau partai-partai yang bergabung itu bisa diposisikan seperti itu? Jangan-jangan nanti malah pas setelah misalnya anggap menang, kemudian tidak merasa diopeni dengan jumlah kursi yang tepat. Saya kira partai-partai yang sepakat berkoalisi itu juga tidak berpikir tentang itu. Artinya kalau mereka dilibatkan pada entah porsinya berapa, saya kira itu akan mereka terima sebagai sebagai konsekuensi dari pilihan berkoalisi dengan PDIP. Tapi kalau misalnya di Prabowo itu memang kesepakatannya pada pembagian jabatan, pada kursi. Siapa dapat posisi apa dan berapa. Saya kira ini akan menjadi tantangan tersendiri. Andai kan misalnya Prabowo menang, mungkin kelompok koalisi ini akan banyak membuang energi pada porsi soal pembagian jatah itu. Karena memang tidak mudah begitu ya, koalisi tenda besar ini cukup besar begitu ya. Persis. Oke, Mas Boni, ini waktu sesaat lagi mungkin hal-hal yang sifatnya formalistik selesai begitu ya, pendaftaran, kemudian tes kesehatan dan yang lain-lain. Pak Jokowi terlihat menggas ini sejak awal, bahkan hari pertama quick count pileg, beliau sudah mendatangi banyak parpol, kemudian Pak Prabowo relatif justru bermain senyap dulu, kemudian akhirnya memang kita lihat realitasnya bersama-sama. Nah, sekian hari ke depan, apa yang menurut Mas penting untuk kita cermati? Karena memang sekarang ada realitas yang sesungguhnya kita prihatin kan, kampanye-kampanye sebetulnya gini loh, ada satu kemajuan besar dalam pemilu 2014. Kemajuan itu adalah ketika faktor ideologi, gagasan, visi misi itu menjadi hal yang penting. Ini diperbincangkan di mana-mana dan dipertanyakan orang. Artinya ini satu kemajuan besar di dalam kesadaran berdemokrasi kita. Nah, makanya yang dipikirkan ke depan itu adalah itu, bagaimana
kelompok politik ini harus mampu kemudian membuktikan bahwa mereka maju di dalam pertarungan ini untuk tujuan-tujuan itu. Nah, kalau tapi faktanya kan sampai hari ini pertarungan ini banyak diwarnai oleh black campaign, kampanye hitam. Dan harus kita jujur melihat bahwa Jokowi seringkali menjadi korban dari permainan-permainan ini. Saya tidak mengatakan bahwa kelompok Prabowo yang melakukan itu, tetapi faktanya bahwa Jokowi yang menjadi korban dari black campaign itu. Dan ini tidak sehat dan tidak baik untuk pembangunan politik. Artinya kalau memang benar proses ini untuk perubahan Indonesia, mestinya juga caranya juga harus benar. Ya, kita harus mampu mendidik masyarakat untuk berpolitik itu sebagai sesuatu yang luhur, sesuatu yang bermartabat, sesuatu yang memang suci seperti warna putih itu gitu loh. Mas Boni, kalau kita melihat salah satu negara maju Amerika misalnya, pemilihan presidennya diwarnai betul dengan program-program keberpihakan yang signifikan. Apakah Indonesia bisa mengarah ke sana? Saya kira akan mengarah ke sana. Ini kan sangat tergantung pada bagaimana perubahan perilaku elit politiknya dan juga peningkatan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat ini kan sangat ditentukan oleh faktor pendidikan, terus kemudian kualitas hidup ya, kesehatannya dan sebagainya. Dan kita akan mengarah ke sana. Tapi pertama sekali elit politik yang harusnya memberi teladan, harus memberi contoh bagaimana bersikap secara demokratis, ya menghargai satu sama lain meskipun berbeda, gitu loh. Mas Boni, terima kasih atas komentarnya. Mudah-mudahan mencerahkan pagi-pagi seperti ini sambil minum kopi. Tentu senang mendengar ide-ide segar untuk tentu untuk bangsa kita. Mas Boni, terima kasih. Dan saudara, demikian tadi diskusi kami dengan Boni Hargens, pengamat politik dari Universitas Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita kembali ke Indonesia Pagi.